Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2124 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal pasal 10 ayat 1 sampai ayat 3. Mari kita bedah firman Tuhan ini ayat per ayat. Perhatikan ayat 1. Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Pesan firman Tuhan yang pertama, saudara dengar baik, senangkan orang tuamu. Amin. Saudara, selama kita masih memiliki orang tua, kita status kita ini anak. Dan kita punya kewajiban bagi orang tua kita, yaitu menyenangkan hati mereka. Amin. Saudara, senangkan orang tuamu dengan apa? Menjadi orang bijak. Firman Tuhan ini dikatakan jelas. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Apa itu bijak? Bijak artinya selalu menggunakan akal budi, akal sehat, yang bisa diartikan orang yang bijak itu orang pandai. Kalau kita bijak atau pandai, otomatis orang tua kita senang. Amin. Menjadi orang bijak itu bisa kita dapat waktu kita duduk di bangku sekolah, atau kita dapat dari pengalaman-pengalaman hidup yang kita dapatkan dari sekolah kehidupan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan tidak menciptakan orang bodoh di dunia ini. Semua ciptaan Tuhan itu baik adanya. Saya percaya saudara, kalau kita mau belajar dan mau diajar, saya percaya saudara yang mungkin memiliki keterbatasan dalam menggunakan akal, saudara, saya percaya saudara akan menjadi orang bijaksana kalau saudara mau belajar dan mau diajar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua dalam Ulangan 5 ayat 16. Saya mau mengajak kita semua membuka di dalam kitab Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Firman Tuhan berkata begini. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghormati orang tua kita, maka janji Tuhan akan berikan kita umur panjang, baik keadaannya di mana kita berada. Amin. Tuhan berkati kita dengan luar biasa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, kalau dalam konteks ini, yang membuat orang tua kita senang itu ketika kita bijak. Amin. Tapi kalau kita bebal, kita tidak menggunakan akal sehat kita dan tidak mau belajar, tidak mau diajar, kita ini mendukakan hati orang tua kita. Saya percaya ketika kita melakukan hal yang menyenangkan hati orang tua kita, pasti kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin.
Saudara, saya percaya ketika kita menyenangkan orang tua kita, kita pasti diberkati. Amin. Haleluya. Yang pertama kita belajar, saudara, di ayat 1, senangkan orang tuamu. Saya percaya, saudara, berkat, janji, firman Tuhan, ya dan amin. Ketika kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati orang tua kita, maka Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Saya merenungkan begitu. Tuhan itu kan kita panggil apa? Bapa kita. Sama seperti dengan kita memanggil orang tua kita. Amin. Jadi saudara, ketika saudara menyenangkan hati orang tua, itu otomatis saudara menyenangkan hati Tuhan. Jadi di saat saudara melakukan hal-hal yang menyenangkan hati orang tua, saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara, sebaliknya, kalau saudara tidak menghormati orang tua, tidak melakukan hal untuk menyenangkan orang tua, saudara, dengar ini baik-baik. Seperti itu juga yang saudara lakukan kepada Tuhan. Jadi kalau saudara tidak urus orang tua saudara, Tuhan tidak akan peduli dengan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya apa yang kita lakukan kepada orang tua kita sama seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Haleluya. Senangkan hati orang tuamu, maka Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, pesan firman Tuhan ini, ayat 2, perhatikan. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, harta benda yang saudara peroleh dengan cara-cara jahat, licik, cara-cara saudara curi, tipu, korupsi, saudara rampok, rampas, itu tidak berguna, saudara. Di hadapan Tuhan itu tidak berguna. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saat ini hidup mendapatkan harta benda dari judi, saya mau bilang sudah bertobat. Karena apa yang saudara miliki itu hanya sesaat. Sebentar semuanya akan habis. Saudara, ada berapa banyak orang yang konseling dengan saya, minta didoakan. Semua bangkrut, habis, ludes karena judi. Karena mereka melakukan kejahatan, lalu mereka hidup dari kejahatan mereka, menjual narkoba, melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Mereka kaya dengan korupsi. Semuanya pada akhirnya akan diambil oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Apa yang kita dapatkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu tidak berguna, saudara. Kalau saudara mendapatkan harta benda yang begitu banyak, tapi dari hasil merampok, dari hasil mencuri, tipu sana tipu sini, itu akan menjadi kutuk buat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin yang kita dapatkan itu tidak seberapa, tidak banyak, tapi kemudian itu yang lebih diberkati Tuhan. Amin. Karena itu dikerjakan dengan jujur. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita bekerja keras, kita kerja dengan cara yang benar sesuai dengan firman, kita bekerja dengan jujur, pasti Tuhan berkati kita dengan luar biasa. Amin. Makanya di ayat 2 di sini dikatakan, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Saudara, kalau saudara kaya atau mendapatkan harta benda dengan cara-cara tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu akan menjerumuskan saudara ke jurang maut. Saudara, ada berapa banyak orang kaya karena korupsi? Ya, sekarang saudara menikmati, tapi nanti saudara akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan saudara tidak akan dapat keluar dari sana. Selamanya saudara akan hidup di jurang maut
yang menyala-nyala, neraka namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Mari saudara, kita mau kerja keras. Mungkin yang kita dapatkan tidak banyak seperti dengan orang-orang yang korupsi, tipu sana, tipu si, atau jual narkoba dan lain sebagainya. Tapi kalau itu disertai dengan kerja yang benar, kerja yang jujur, Tuhan pasti berkati. Amin. Lebih baik kan pendapatan sedikit, tetapi disertai dengan kebenaran saudara. Saudara melakukan dengan jujur, Tuhan lebih berkenan daripada mendapat harta kekayaan yang berlimpah, tetapi dengan cara-cara yang tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang kedua di sini, kerja keras. Kerja dengan benar, kerja jujur, pasti diberkati. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, ayat 3, perhatikan. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini jelas berkata, Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya, orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, menderita kelaparan. Saya sudah membuktikannya bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Haleluya. Tuhan pasti pelihara kita. Makanya saudara, saya nggak pernah khawatir akan apa yang akan terjadi nanti, bagaimana ini dan itu, keperluan kebutuhan baik dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Saudara, karena saya percaya Tuhan sudah menyediakan segala keperluan kebutuhan kita semua anak-anak Tuhan. Amin. Makanya saudara jangan khawatir. Percaya Tuhan pasti sediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali pengalaman pelayanan. Waktu kami pergi keluar kota untuk mission trip, pelayanan, seminar, dan KKR di luar kota saudara. Dana begitu minim. Tapi kita melihat Tuhan menyertai kita. Orang-orang benar. Namanya itu pelayanan saudara. Kalau kita mengimani bahwa yang kita kerjakan lakukan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, maka kita nggak perlu khawatir. Tuhan yang akan menyediakan. Memang saudara, waktu kita berangkat memang minim saudara. Kita mungkin melihat, waduh, kita hanya berangkat nih, pulang kita nggak punya. Tapi saudara, di saat kita melangkah dengan iman, berangkat walaupun mungkin dana yang kita miliki untuk mission trip itu sangat-sangat minim, pas-pasan. Tapi kami melihat Tuhan menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Orang-orang benar tidak akan dipermalukan Tuhan. Orang-orang yang selalu berharap, bersandar, mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Amin. Jadi saudara harus meneguhkan hati saudara, harus menguatkan iman saudara. Jadi melangkah saja dengan iman, maka saudara akan melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu setia. Dia menyertai kita. Haleluya. Sehingga kita tidak akan pernah menderita kelaparan. Haleluya. Saudara perhatikan perjalanan bangsa Israel. Mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka melewati padang gurun yang begitu panas, menyengat tubuh mereka. Saudara, di sana tidak ada kehidupan. Tapi saudara lihat, Tuhan pelihara umat Tuhan. Amin. Tuhan memelihara umat Tuhan. Tuhan memberikan mereka pada pagi hari mana, dan sore hari mereka makan daging burung puyuh. Oh haleluya. Itulah bukti penyertaan Tuhan kepada umat Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak Tuhan, umat Tuhan menderita kelaparan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut, jangan khawatir akan hidupmu. Tuhan yang akan bertanggung jawab kehidupan saudara. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut, jangan khawatir akan hari esok. Sebab Tuhan yang kita imani, aminkan di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang adalah Bapa kita,
Dialah yang bertanggung jawab akan hidup saudara dan saya. Dia yang akan menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Haleluya. Yang ketiga kita belajar, Tuhan setia menyertai kita umatnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Ada 3 pesan yang firman Tuhan ini mau sampaikan kepada kita semua. Yang pertama saudara, senangkan orang tua. Di saat kita melakukan hal yang menyenangkan hati orang tua, itu sama artinya kita melakukan untuk Tuhan. Amin. Jadi di saat kita menyenangkan hati orang tua, berkat Tuhan pasti menjadi bagian saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita umat Tuhan, jangan hanya berpangku tangan, jangan hanya tidur-tiduran. Kita harus kerja keras. Amin. Kita harus kerja dengan cara yang benar. Kerja harus jujur. Maka berkat Tuhan menjadi bagian saudara dan saya. Haleluya. Yang ketiga, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan setia. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia menyertai kita selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia adalah Allah yang setia, yang tahu segala keperluan kebutuhan kita. Dia yang bertanggung jawab akan hidup saudara dan saya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu, ikut Tuhan. Percaya, segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita dan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau didoakan, sudah bisa hubungi tim doa 081 91 30 15 83 kali atau di 081 337 491 360. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.